merasalah kita punya baju, pakai celana, barulah kita merasa. Nah, ini merasa. Nah, ketika cuma memandang saja, suhud saja, belum mengenakkan kepada diri kita, itu belum ada rasa. Dan pemilik rasa itu adalah aku, kata Allah. Jadi rasa itu daripada Allah, rasa itu daripada Tuhan. Rasa itu daripada asal kejadian diri insan manusia itu sendiri. Jadi rasa yang ada pada diri manusia itu berasal daripada Sang Khalik, daripada Sang Pencipta. Rasa apapun yang ada dirinya, baik rasa jasmani ataupun rasa rohani. Segala sesuatu rasa yang ada pada dirinya, baik di hatinya, di pikirannya, maupun di batang tubuhnya, ini berasal daripada Sang Khalik atau Sang Maha Kuasa, atau berasal dari Tuhan Sang Maha Kuasa. Karena Adam ini tercipta daripada rupanya, dan rasa di dirinya ini itu berasal daripada Sang Maha Kuasa juga, bukan berasal dirinya. Itu berasal daripada aku. Rasa itu anugerah pemberian daripada Allah. Jadi ada wujudnya, ada rasanya, ada namanya, ada perbuatannya. Silakan lagi Pak Haji Sleman. Ya, sudah jelas. Iya. Nah, jadi kalau mau merasa, dicubit dulu. Wah, ini rasa. Siapakah yang memberikan rasa sakit? Yang coba bisa diperhatikan siapa yang mencubit. Nah, yang mencubit adalah aku. Yang merasakan adalah aku. Yang memberi rasa adalah aku. Adakah keluar daripada selain aku? Ini kan yang cubit siapa? Ya aku. Yang merasakan ini siapa? Ya aku. Yang memberi rasa siapa? Aku. Yang memberi kuasa siapa? Aku juga. Tidak ada yang keluar daripada aku. Sesungguhnya rasa itu berasal daripada aku. Jadi rasa pada makhluk, rasa pada insan manusia itu laksana rasa garam yang berasal daripada laut. Rasa itu tidak berubah. Rasa itu sama, walaupun wujud dan bentuk berbeda. Tetap rasa tadi adalah satu. Jadi kalau rasa garam berbeda dengan rasa air laut, itu berarti ada yang palsu. Entah air lautnya kan yang palsu, atau garamnya yang palsu. Ya silakan yang lain lagi. Ada sebentar lagi. Silakan. Jadi sangat utama berzikir kepada Allah, menyibukkan diri dengan kalam-kalam Allah tadi, berzikir kepadaku. Ingat di sini hadisnya menyatakan berzikir kepadaku. Nah, berzikir artinya ingat kepada aku, sehingga tak sempat lagi meminta kepadaku, dan meminta pun kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang paling utama dari yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Jadi itu lebih utama mendengarkan kalam-kalam Allah, menyibukkan diri dengan kalam-kalam Allah, yang mana pada ma'rifat kita ini adalah kepada diri, mendengarkan kalam-kalam Allah kepada diri kita. Dengarkan di hatimu, akalmu itu bersumber daripada Allah, bersumber daripada Allah. Karena sesungguhnya diri kita kan berasal dari Allah, kecuali diri kita berasal daripada selain Allah. Karena yang maha hidup, yang maha berkalam di diri tadi tidak lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang paling utama dari yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis kursinya tadi. Nah, jadi bagi Anda yang sibukkan dengan kalam-kalam Allah, asyik sibukkannya diri dengan kalam-kalam Allah, dengan selalu berzikir ingat kepadaku, kata Allah, maka
itu lebih utama tadi daripada meminta tadi. Kita perlu meminta hendak jadi wali, hendak jadi kasab dan lain sebagainya. Dengan mendengarkan kalam-kalam Allah, dengan berzikir kepada daku kata Allah, maka aku akan memberikannya tadi. Jadi orang meminta, Anda yang diberi. Nah, ini syukur juga. Orang yang meminta, Anda yang diberi. Orang yang minta hendak jadi wali, Anda yang diberi. Dengan jalan Anda benar-benar berzikir, ingat kepada Allah tadi, dan mendengarkan, asyik menyibukkan diri dengan Al-Quran atau kalam-kalam Allah. Mungkin satu lagi, ada yang ditanyakan lagi. Nah, jadi mungkin yang akan datang nanti di Zoom saja katanya. Zoom. Nah, kalau malam ini mungkin yang lain tak tahu tadi. Di aplikasi Zoom. Nah, yang mana kendalanya tadi siang itu audionya kadang-kadang susah mengaktifkannya. Jadi butuh lama. Nah, untuk sementara rekamannya direkam biasa. Nanti mungkin kalau ada kesempatan bisa dibagikan di grup. Nah, cuma berupa audio saja. Silakan dulu sebelum kita. Ada Pak? Iya, silakan. Ini Pak dari segi istilah Pak. Kan kadang kita baca dengar atau baca di buku tapi tauhid itu Iya. sebutkan bahasa istilah wujud sama ujud. Apakah sama pengertian tadi atau perbedaan istilah ada Pak? Wujud sama ujud. Iya. Wujud Allah sama ujud Allah. Apa istilah atau gimana itu Pak? Ya, Atau istilah sama itu ya? memang ada beda wujud dengan wujud. Wujud itu bentuk jadi daripada wujud. Wujud itu bentuk jadi daripada wujud. Kalau wujud Allah tidak ada seumpama sesuatu, itu wujudku. Tetapi wujud, kenyataan daripada wujud, inilah kenyataan daripada wujud. Ini nyata. Kenyataan daripada wujud Allah. Inilah diri tadi. Jadi ada wujud, ada wujud. Nah, kalau ini wujud daripada zat. Ini wujud. Nah, jadi wujud itu bentuk jadi daripada wujud. Kalau zat ini bentuk zat seperti ini, bentuk jadi zat adalah di diri. Jadi kalau dinyatakan inilah wujud Allah yang hakiki, bukan seumpamanya, bukan segala sesuatu. Ini wujud. Ini wujud. Kalau ini wujud, itu kenyataan daripada wujud. Kalau ini dinyatakan wujud. Nah, wujud daripada zat. Kemudian kenyataan wujud zat itu dinamakan wujud, artinya nyata daripada zat, artinya bentuk jadi daripada zat. Ini zat ini kan adalah wujud, belum ada benda khusus. Ini wujud. Jadi tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada besar, tidak ada kecil. Ini wujud, ini bentuk pertama. Nah, kemudian wujud itu setelah ada proses tadi, kenyataan daripada wujud itu dinamakan wujud, lalu berwujudlah, berbentuklah segala sesuatu daripada zat. Nah, jadi yang dinamakan wujud itu zatnya. Ini wujud zat. Tidak ada yang bisa menceritakan wujud zat. Ini wujud zat. Nah, kalau wujud itu kenyataan daripada wujud. Nah, lalu nampaklah inilah wujud-wujud Allah. Kenyataan daripada wujudnya Allah. Nah, kalau wujud ini pertama tadi tidak ada benda khusus. Ini tidak ada benda khusus. Tidak ada besar, tidak ada kecil. Nah, tapi kenyataan daripada wujud jelas banyak macamnya. Banyak macam. Nah, jadi ada wujud Allah, ada wujud. Nah, jadi wujud ini memang
tak ada benda khususnya. Nah, kalau wujud sudah ada macam-macam bentuknya. Ini proses. Nah, laksana bambu itu wujud Allah. Nah, bukan wujud Allah ya, cuma ya kiasan lah supaya kita lebih mudah memaham. Bambu itu bentuk pertama, tidak ada apa-apa, tidak ada bentuk khusus. Nah, setelah dicipta, proses terbentuklah wujud. Ada bentuk sangkar burung, ada terus kurungan ayam, ada bentuk dinding, dibikin atap, dibikin untuk menangkap ikan, bubu, orang Banjar tempirai, bukah, dan lain sebagainya untuk menangkap ikan. Nah, jadi hilanglah wujud asal, yang ada hanyalah wujud. Wujud jadi berupa kurungan burung dari bambu. Hilanglah bentuk wujud. Yang ada hanyalah wujud, kenyataan daripada batang bambu. Hilang sebenarnya. Nah, lalu wujud bertemu wujud dari mana? Itu proses panah tadi. Kembali dirinya. Nah, dari kurungan burung dihancur-hancur, tetukan, asalnya dari mana kurungan burung? Itu dari bilahan-bilahan bambu, bilahan-bilahan ruasan-ruasan. Kalau diri manusia, partikel-partikel bagian tubuhnya, atom partikel yang melekat pada dirinya tadi, sampai bagian terkecil daripada molekul dirinya tadi. Nah, kalau bambu mungkin bagi ruasan-ruasan. Ruasan-ruasan bambu berasal dari mana? Daripada bambu. Bertemulah antara wujud dengan wujud setelah mengenal dirinya, setelah tahu asal kejadiannya. Wujud ini berasal daripada wujud yang hakiki, wujud yang sebenarnya. Jadi wujud majazi ini berasal daripada wujud yang hakiki. Artinya garam ini sesungguhnya dirinya berasal daripada sang laut. Dari sang lautlah tercipta garam. Wujud diri insan manusia ini sesungguhnya berasal daripada wujud Sang Maha Kuasa. Dari wujud Sang Maha Kuasa terciptalah Nur Muhammad, terciptalah wujud diri insan manusia atau Adam ini. Maka nampaklah dirinya lalu bernama wujudullah. Wujud kenyataan Allah. Wujud kenyataan Allah. Sedangkan Allah itu sendiri tidak ada memiliki wujud apa-apa. Cuma kalau wujud kenyataannya, anak mencari kenyataannya, inilah kenyataannya. Kalau wujudnya, aku tidak memiliki bentuk apa-apa. Aku bukan sesuatu. Aku bukan zat, bukan sifat, bukan asma, bukan apa. Itulah wujud sebenarnya yang hakiki. Nah, bukan sesuatu, bukan seumpama, bukan materi, bukan ruang dan waktu. Nah, tapi kalau hendak tahu wujud itu, maka carilah dirimu, carilah kenyataan dirimu. Bila mengenal wujud dirimu, niscaya akan mengenal wujud Tuhan. Jadi kurang lebih lah begitu. Nah, jadi kalau salah hilap mohon maaf lah. Mungkin ini kena flu lagi nih, dingin. Gimana Pak Abang Hadi? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Wah. Ya. Nah, mudah-mudahan rekamannya nanti ya bisa dikirim untuk di grup saja. Nah, dan bagi rekan-rekan yang lain silakan nanti di download saja aplikasi Zoom-nya. Nah, mudah-mudahan esok ada waktu silakan dicoba lagi supaya tak rapi repot. Sekiranya cukup dulu sampai di sini malam hari ini. Nah, nanti insya Allah kita bagikan. Mungkin yang lain ada yang merekam. Yang lain nanti ada yang merekam, silahkan saja dibagikan, cuma di grup saja tadi. Nah, bagi saudara-saudara kita yang ada merekam kajian kita malam hari ini, silahkan nanti dibagikan di grup.
sini. Atas segala kehilafannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pengajian kita malam hari ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama. Kembali kita bacakan hadis kursi ini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, kalam-kalam Allah, dan berzikir kepadaku sehingga tak sempat meminta kepadaku, maka aku akan memberikan kepadanya sesuatu yang paling utama dari yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Keutamaan firman Allah atas seluruh perkataan seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala berkata dalam hadis hasan. Sekiranya cukup sampai di sini dulu. Atas segala kesilapan kesalahannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.